bahan dan pengiriman kita menggunakan bahan yang sudah ready di gudang industri. Lukisan memang menjadi kehasannya. Nanti gimana masakannya maskernya nanti ambun dia no. Dia berkuasa sebenarnya Di kacamata. untuk melukis selain itu Pakai tisu. Ini kau lah kalau masker rasanya ambun naik ke kacamata. Kenapa lah? Kalau masker menjadi salah satu barang yang paling dicari saat ini. Pedagang masker masih dilakoni sebagian orang untuk merawat. kalau misalnya Aduh capek. Dapat Omai merasa ada nyaman bisa jadi pedagang. Tapi di anu aja nanti di kayak diturunkan aja nanti jangan nggak usah Yang kayak itu aja makanya kayak apa? Bawa ini. tapi nanti pas lagi tetap ada ininya soalnya anu bang ini menandakan aja kan mau merayakan Kayak itu aja. terus mengumpulnya asap Ada nyaman kayak gitu. ini dijual harga Rp10.000. ini sedangnya lah Capek. sekali sih Iya, kenapa? Ini ada apa? Syaratnya aja. Capek. Apa capek? Upload video. Biar dapat subscriber. digunakan untuk pada waktu zaman dan saya mana Wah. ada di dalam motor Masker musiman pun tak mesti disolve. kok kawan itu ada di dalam motor ada hambat saya di pinggir ada di pinggir sebutin itu Didengar rencananya pemerintah sebulan penyebaran banjir masih usaha dengan tradisional masyarakat. padahal banyak 12 Salah satu yang terlibat adalah usaha membuat santan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin untuk menghambat penyebaran wabah COVID-19, mulai dari pembatasan kegiatan perkantoran, kita masuk jauh hingga pembatasan berkumpul di tengah masyarakat untuk kegiatan apapun, tidak terkecuali kegiatan keagamaan. Kondisi ini menimbulkan rasa dampak di masyarakat, seperti yang dirasakan pengusaha kecil kerajinan tradisional di Banjarmasin. Di masa wabah ini, pendapatan dan hasil produksi tanggung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan bahan yang digunakan dalam proses lihat masih ada garisnya ya masih ada garisnya oh iya audionya di dalam kita tolong naikin lagi Hal yang sama Oke, juga oke. dirasakan pengrajin lain. suara Dalam sehari, tangguh olahannya bisa laku terjual 10 hingga 20 buah. Namun saat ini pelanggan bahkan jarang berkunjung ke kampungnya. Ya itu Bang harga apa karena kalau kita mah apa banget tinggi kita setelah timbus jalannya kan standar ini kalau ini kan sudah musim mendarat manual oh jadi anu jadi biasanya sampai 120 perjuangan harus bergerak lagi kok kayak ini udah sampai paling tinggi Wah. ya yang musim ini Pak iya makanya Para pengrajin berharap agar kondisi ini segera pulih dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Pemirsa informasi tentang modifikasi Tutup. langsung dirak langsung nggak? Ini usahakannya dua Pak. Pak silakan ya pasang 3 atau katanya Capek. Pegel. ayo Pak Bilang ke daun ini mungkin pengajian lah Bukan pengantaran Pak. Sama yang Atau tiba kena. Tadi kelihatan. Kabar budaya. yang selanjutnya belum Ya elah lama banget. Nah 5 menit sudah.
Anu Pak, ada situ sudah kita semua Pak. Kita sudah ada itu. Belum. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kementerian dan informasi yang disampaikan. Kelihatan cincinnya. Di mana Indonesia ini memiliki banyak budaya dan juga warisan leluhur, salah satunya karena pusaka dari setiap daerah yang memiliki ciri dan karakteristik masing-masing dan kecuali di Kalimantan Selatan. Dan warisan budaya sebagai sebuah peradaban akan terus dipelihara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kelompok masyarakat. Apa makna benda pusaka dan apa saja juga benda pusaka tersebut? Mungkin kita akan berbincang dengan Ketua Formil Wasaka Kabupaten Banjar, Pak Biasa. Selamat sore, assalamualaikum, Bang Yudi. Ih, kelihatan. Di Sentri Kalimantan Selatan dan seperti disampaikan di awal tadi kita hari ini akan salah satu ciri atau budaya kita dengan benda pusaka. Nah, langsung saja kita sebenarnya apa sih makna atau arti dari benda pusaka? Nah, dari suatu benda pusaka ini mungkin yang lebih spesifiknya kita supaya lebih mengenal bagaimana para pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan, sama kita melihat dari ampu-ampu terdahulu melalui seni-seni dalam bentuk besi yang dibuat oleh mereka. Jadi benda pusaka itu memang identik dengan semacam ini ya, semacam senjata seperti itu. Untuk perlindungan diri. Bukan sekadar senjata, kadang-kala ada juga seperti baca atau bisa tipis, ada cincin gajahan. Jadi nggak semata-mata untuk senjata saja. Baik, saya mungkin bertanya, artinya benda pusaka itu adalah suatu benda yang dulunya dipakai oleh leluhur-leluhur kita dalam keseharian, entah itu mempertahankan untuk perjuangan atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan pertahanan diri seperti itu. Ya. Baik, ragamnya kan banyak nih di atas meja kita ini, ada banyak jenis. Bisa disampaikan Bang Yudi apa saja sih yang ada di sini? Ini pemirsa Bang Yudi sebenarnya banyak bawa senjata ya, senjata pusaka, tapi yang kita apresiasi ada beberapa yang bisa disebutkan. Kalau ini jenis barito, ini masih ada keturunan dari kerajaan Majapahit. Mungkin saya buka dulu ya. Nah, ini kalau orang kami biasa menyambutnya ini pamor dengannya. Jadi memang ini ya ada semacam apa ya? Ada motif ya seperti itu ya. Itu pamor namanya. Pamor namanya. Nah, dari pamor inilah kami lebih bersemangat untuk melestarikan budaya ini. Jadi seakan-akan kalau dari besi ini seperti lukisan yang dilukis oleh seniman, tapi medianya dari besi. Besinya juga beda ya, bukan sekedar besi yang ditempa biasa seperti itu. Bukan. Jadi khusus. Ini yang disebut wasituha seperti itu. Ya, ini salah satunya disebut wasituha. Kalau yang lain, Bang Yudi? Kalau yang lain ini di sini. Kris. Kris. Kalau ini bukan kris ya, atau kris juga? Itu ini balitung. Berarti ya, Balitung. balitung ya, namanya balitung kan. Kalau kris. Ini keris. Ini salah satu masuk dapur sempana Cinarita. Sempana. Cinarita. Ini juga ada pamornya. Dari mana melihat keindahan sebuah orang-orang saja kan yang paham besi atau benda pusaka. Ya. Melihatnya seperti apa? Ini dari misalnya dari jenis sogokan atau jenis ini susurannya, apalagi ini ada tulangannya, itu kan nggak bisa sembarangan. Biasanya kalau sembarangan orang bikin itu nggak bisa sepresisi ini.
harus empuk. Hmm. Juga kalau misalnya sebagian dari kepercayaan masyarakat itu kalau buatan ampuh itu memiliki magis tertentu untuk misalnya meningkatkan apa misalnya derajat atau apa rezeki. Cuma kalau kami lebih condong melihat dari pusaka ini dari nilai seninya. Jadi koleksi ini sebagai menjaga kelestarian benda pusaka, termasuk juga menikmati Iya. seni. Baik, Bang Yudi, benda pusaka yang lain mungkin bisa ini ada yang berbeda ya. Iya, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini namanya cemeti. Ini cemeti bikinan dulu. Cemeti ini dibikin pada waktu zaman gerombolan. Kan pada waktu itu masyarakat kemungkinan ada sebagian yang banyak tertindas oleh gerombolan oknum gerombolan tertentu. Jadi oleh para ulama di Banjarmasin maupun di Martapura dibikinkanlah cemeti ini untuk menjaga diri. Masalahnya pada waktu itu kan masih ada pasukan Belanda yang menguasai di daerah Banjarmasin maupun Martapura. Jadi kan masyarakat itu tidak diberi kesempatan untuk membuat jenis senjata tajam. Jadi dibikinkanlah seperti ini. Cuma menurut kepercayaan kekuatan benda seperti ini kalau misalnya kena pohon itu bisa mematikan pohon. Artinya pohon saja bisa mati gitu ya. Iya. Makhluk hidup Ya, seperti betul. manusia. Selain itu bisa menghindarkan dari niat jahat orang lain. Baik, ini kan terlihat seperti kayu biasa. Berarti ini ya, kalau yang seperti ini terlihat besi ya. Memang untuk pertahanan diri atau senjata tajam. Nah, kalau yang ini dari mana melihat unsur kesaktiannya? Apakah di sini dengan baca-bacaan atau seperti itu? Kalau ini diisi dengan asma-asma tertentu di dalam sini, makanya ditutup oleh simak ini. Ini kayu ini. Ya, kayu. Atau memang kayunya Kayu khusus. kayunya khusus ya. Jadi Ya, bukan sembarang kayu. dan tentunya juga pengolahannya juga dengan ini ya prosesnya. Ya, pengolahannya ini pun biasanya paling cepat benar itu sekitar setengah bulan, ya setengah tahun. Jadi ada kemungkinan sampai 1 tahunan. Jadi ini dibikin khusus ya dengan kirakat-kirakat tertentu supaya apa powernya itu untuk melindungi si pemilik maupun untuk menjaga rumah si pemilik itu tersendiri. Baik, kalau yang di sebelah sana ini itu ada sawah gitu ya. Ya. Kemudian ada kis juga ya. Kalau baksa ini dibikin buat pertahanan diri. Jadi ini sebenarnya hampir sama-sama ini, cuma ini bisa buat untuk menyerang. Kalau ini untuk pertahanan. Jadi menghindarkan kalau misalnya ada orang yang ingin berbuat jahat, yang ingin berbuat yang tidak karuan terhadap pemiliknya, itu bisa terhindar. Jadi dibuatlah oleh para ulama dulu. Ini kebetulan buatan oleh guru jenderal ilmi dan bangga. Iya. Baik, kalau yang di sebelah sana Yang mana ini? iya. Ini kan bendanya publik ini. Nah, kalau ini namanya jenisnya pices. Ini dibikin sama untuk keselamatan. Apakah ini juga untuk pertahanan diri? Ya, pertahanan diri. Jadi ini dibikin oleh Kai Sultul atau Kai Ismail yang lebih terkenal Kai Sultul kan. Ini untuk menjaga-jaga, kan biasanya zaman itu banyak perampokan, banyak ya macam-macam lah. Ya. Jadi supaya yang pemiliknya ini tidak dihindarkan dari segala sesuatunya dibikinkan kayak ini. Ya. Apakah juga termasuk yang di sana itu atau namanya beda? Beda-beda. Oh iya, ini picis. Kalau ini jenis picis, kalau ini jenis andarun, Tapi
beda. Nah, renggesnya juga beda. Terus kalau ini terus perkasih. Jadi semacam model gitu kan. Iya. Jadi biasanya yang mau pakai itu pedagang. Kalau misalnya orang-orang yang bekerja di pemerintahan supaya lebih enak dalam berusaha. Nah bang, ini kan budaya atau pusaka Banjar. Apa ada perbedaan dengan pusaka dari daerah lain? Mungkin perbedaan itu ada, cuma tipis. Karena sejak dulu ada percampuran budaya antara dari misalnya dari Jawa atau dari Sulawesi. Jadi pusaka ini ada pengaruh dari luar, ada yang pengaruh dari dalam keluar. Ini beda-beda gitu. Nah dari sini koleksi yang paling berharga menurut Bang Yudi yang mana? Kalau menurut saya Semuanya tentu ya, tapi yang saya paling berharga ini sama ini sebuah cerita. Baik. Ini jadi cukup banyak juga ya. Jadi sampai cerita nih. Baik, Bang Yudi, ini kan ada komunitas nih Wasaka nih. Ini semacam perkumpulan untuk mereka cinta. Ya. Nah, ada pesan tidak mungkin bagi yang ingin bergabung? kalau yang ingin bergabung silakan. Jadi saya di sini menyampaikan bahwa sebenarnya Wasaka itu bukan hanya bergerak di bidang pusaka, tapi kami bergerak juga di bidang budaya, misalnya kayak Japin, Bakuta. Berarti bukan hanya komunitas bukan hanya untuk benda pusaka tapi juga untuk seni budaya. Iya, betul. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Bang Yudi, kita akan break sejenak dengan masa. Kita masuk kita dulu azan sholat maghrib.